Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 242 episode 87. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallowed Star chapter 243 episode 88. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Jalur logam hitam ditutupi debu. Serangan laser dari sebelumnya hanya meninggalkan bekas kecil. Jack Hercules perlahan dan mantap mengangkat pintu. Di jalur laser, Luo Feng telah menutupi dirinya dengan baju besi kontak awan dengan cepat. Dari kepala hingga ujung kaki, dia sepenuhnya tertutup. Sekilas, dia tampak seperti patung merah darah. Luo Feng bergegas masuk, menempel dekat ke tanah dan menyerbu ke depan. Di atasnya, pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi telah berubah menjadi benteng gunung. Siu. Kilatan sinar laser ditembak langsung di benteng gunung dan Luo Feng. Saat benteng gunung ditembak, di bawah kendali Luo Feng, segera dipisahkan menjadi 365 bilah pisau. Dengan banyaknya bilah pisau yang terbang, sistem reaksi laser mulai menyala dan mulai menghasilkan lebih banyak laser, mengarahkannya ke bilahnya. Luo Feng juga dipijat oleh beberapa tembakan. Kumpulkan. Seluruh tubuh Luo Feng dipukul oleh laser dan jatuh ke tanah. Laser di samping bahkan membuatnya meluncur ke kiri. Dalam sekejap, Luo Feng telah menjadi seperti bola pimpong. Digeser secara liar oleh tembakan laser. Namun, dia dengan kuat mempertahankan energi rohnya untuk membimbing dirinya ke depan. Meneruskan. Suara mendesing. Luo Feng meluncur di bawah colokan listrik, yang bersarang di tanah, bergegas ke kapal. Aku akhirnya masuk. Luo Feng merasakan sakit dan sakit dari seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia merasakan ketidaknyamanan kontak awan anggur, seolah-olah masih terguncang dari banyak tembakan yang diambil. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Jangan berpura-pura, itu bukan masalah besar. Aku akan memberi makan Anda lebih banyak ketika kami kembali. Warna merah darah armor kontak armor mulai berkilau dan berkilau, seolah-olah itu sangat bersemangat. Soket listrik di belakang segera menghilang, pintu kokpit jatuh dan jatuh langsung ke lantai logam. Aku menjaga jaket Hercules, kata Babata. Luo Feng mengamati sekelilingnya. Dia berada di jalan lurus yang luas. Babata, sekarang kemana kita pergi? Luo Feng tidak tahu bahaya apa yang menantinya di jalan yang gelap itu. Haha, Luo Feng. Kamu sudah memasuki kapal Gunung Naga Hitam X-81. Tenang, tidak ada lagi bahaya. Babata berkata, berjalan cepat dan pergi ke ruang komando, masukkan perangkat sinyal ke sistem AI kapal. Hanya sekali saya terhubung dengan kapal secara langsung, saya bisa meretas pertahanan AI dan mengendalikannya. Dimengerti. Luo Feng mengangguk. Tiba-tiba, sesuatu yang mirip dengan kartu penyimpanan untuk notebook muncul. Luo Feng mengangkat tangannya untuk mengambilnya. Cukup gunakan sisi emas dan masukkan ke dalam slot. Ayo pergi ke ruang komando, kata Babata. Pimpin jalan, pikir Luo Feng. Kiri. Di bawah instruksi Babata, Luo Feng dengan cepat membuat kemajuan di kapal naga hitam. Ruang perintah kapal Black Dragon Mountain X-81. Itu gelap dan hitam. Ketika Luo Feng telah meluncur melalui pintu sebelumnya, saat dia memasuki kapal. Ding! Ruang komando yang luas menyala. Seorang pria berpakaian seragam militer sedang duduk dengan tenang di tengah ruang komando. Di belakangnya ada 3 bawahan berpakaian hitam. Pria berseragam ini dan ketiga bawahannya tidak bergerak. Layar kendali ruang komando menyala. Layar menampilkan sejumlah besar kata-kata bahasa semesta. Terjemahan, intrusi pembaca roh bintang ras manusia. Tingkat bahaya, lemah. Tindakan, memusnahkan.
Dalam level bawah kapal naga hitam X-81 Gunung, ruang tertutup tiba-tiba menyala. Dalam 3 robot logam yang tidak bergerak, 3 robot ini tingginya sekitar 2,1 atau 2,2 meter. Seluruh tubuh mereka hitam, mata mereka adalah kristal merah. Ding! Ketika sinyal dari sistem AI utama kapal mencapai, mata kristal merah ketiga robot logam itu menyala. K. Kapsul energi dengan tubuh mereka mulai dengan cepat berputar. Pada saat yang sama, pintu-pintu ruangan itu terbuka. Ketiga robot itu melangkah keluar dengan tertib dan menjadi 3 sinar cahaya yang menuju melalui jalur tingkat bawah ke jalur tingkat menengah. Luo Feng saat ini berada di tangga antara tingkat menengah dan atas. Luo Feng dengan cepat mengikuti tangga ke tingkat atas. Luo Feng, ada 3 robot logam di belakang terbang untuk membunuhmu, kata Babata. Luo Feng terkejut dan kemudian bergegas, meninggalkan jarak sejauh mungkin, matanya tertuju pada tangga di depan. Kaki Luo Feng bisa merasakan getaran, itu adalah getaran kaki buru-buru bergegas dan mengejar. Babata, bukankah kamu mengatakan, tidak akan ada bahaya lagi setelah kita masuk? Kapal ini telah tenggelam selama lebih dari 800.000 tahun. Sebenarnya masih mendukung robot-robotnya. Sedemikian rupa sehingga mereka masih bekerja, manusia itu keras kepala. Babata tidak bisa membantu tetapi mengatakan, pemilik kapal ini pasti telah mengumpulkan sejumlah besar sel daya di ruang penyimpanan, sehingga itu dapat mempertahankan kekuatannya sampai hari ini. Luo Feng tidak punya waktu untuk berdiskusi dengan Babata. Itu karena robot-robot logam itu tiba. Gemuruh. Sinar hitam, mengikuti tangga, bergegas dengan ganas ke tingkat atas. Luo Feng telah melihat robot logam dengan jelas, seluruh tubuh mereka terbuat dari logam besi, matanya bersinar merah. Tinju mereka tampak tidak cocok, hanya karena ukurannya, mereka terlalu besar. Seperti beberapa palu berat. Istirahat. Pesawat ulang-alik Luo Feng yang menjulang berubah menjadi bor gunung. Pada saat robot-robot bergegas, bor gunung menyala dengan 18 balok cahaya keemasan. Dengan cepat melilitkan bor dan berkumpul di ujung. Bor gunung membawa serta suara angin dan indik telinga yang menakutkan, dengan cepat mengebor ke dalam dada salah satu robot. Pada titik ini, Luo Feng adalah pembaca roh Traveler bintang 3 tingkat, pesawat ulang-alik melonjak juga telah mencapai tingkat 2 dari 9 tahap dari 3 negara besar. Secara bersamaan mengendalikan 18 utas energi roh. Bahkan Hong dan Dewa Guntur akan terluka karena serangan seperti itu. Kumpulkan. Robot-robot logam itu telah terbang langsung menaiki tangga dan menabrak dinding. Desir. Dua robot lainnya di bawah juga bergegas. Gemuruh. Sebuah pukulan berat terbang tepat di depan wajah Luo Feng, karena bor gunung baru saja menyerang satu robot. Itu tidak punya waktu untuk pulih dan menyerang untuk yang kedua kalinya. Cepat. Luo Feng diam-diam terkejut, ini lebih cepat daripada kecepatan terbangku sedikit. Pada saat yang sama, sebuah cambuk aneh muncul di tangan kanan Luo Feng, membentuk garis melengkung, dengan kejam mengenai kepala robot logam. Sementara dipukul oleh cambuk, robot logam terus meninju tubuh Luo Feng. Sejumlah besar tanaman merambat dan daun muncul di tubuhnya, berlapis-lapis untuk melindunginya. Suos. Luo Feng terkena kepalan tangan dan terbang mundur, selama waktu itu, tatapannya dingin. Pecahan darah merah muncul di hadapannya, pecahan ini luar biasa tajam. Beling esensi tembaga bibrida, potong kepalanya. Segera, 19 utas energi roh yang sangat tangguh. Seperti 19 tentakel melilit diri di beling merah darah, pada saat itu, ia melepaskan kekuatan pendorong yang sangat kuat. Ini membuat kecepatan beling sangat meningkat. Juga, karena sangat tajam, hambatan udara yang ditemuinya sangat rendah.
Kekuatan pendorong melebihi perlawanan, secara alami. Peningkatan kecepatan terus-menerus. Siu. Pecahan merah darah sangat cepat. Langsung terbang menuju kepala 3 robot, mencoba memotong kepala mereka bersih. Suara menusuk telinga, sebenarnya ada percikan dari leher robot logam. Beling esensi tembaga bibrida yang awalnya sangat cepat telah dibelokkan. Setelah menerima serangan berat itu, robot mundur sedikit. Luo Feng membuka matanya lebar-lebar, jelas untuk melihat. Leher robot sedikit tergores, bahkan tidak ada luka yang tepat. Desir, desir, desir. Ketiga robot itu menjadi sinar ringan dan bergegas ke depan sekali lagi. Tanpa perasaan atau emosi apapun di mata kristal merah mereka. Babata, apa robot ini? Teriak Luo Feng dalam benaknya, dia tidak memiliki kartu lagi di lengan bajunya. Bahkan beling esensi tembaga bibrida tidak memiliki efek apapun. Dalam perhitungan Luo Feng, mengandalkan bor gunung, dia bahkan bisa melawan seorang musafir bintang level 7 atau 8. Namun, dengan mengandalkan beling esensi tembaga bibrida, sesuatu yang bahkan pejuang level abadi mengalami kesulitan merusak, ia mungkin bisa membahayakan pejuang level 1 bintang. Premis untuk itu adalah bahwa musuh berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkannya menyerang. Babata, bagaimana sekarang? Kata Luo Feng. Jangan khawatir, aku sedang mengusahakannya, kata Babata. Anda bekerja? Luo Feng tidak bisa khawatir tentang hal lain, dia berbalik di jalur dan berlari. Namun, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan 3 robot logam. Karenanya 2 tanaman merambat panjang tumbuh di tangan Luo Feng, ketika dia melihat bahwa mereka mendekat, dia akan mencambuk mereka. Dengan ini, dia berhasil memperlambat mereka. Tidak baik. Aku sudah menemui jalan buntu. Energi roh Luo Feng telah memindai tempat dan dia menyadari, tidak ada lagi rute di depan untuk dijalankan. Luo Feng terkejut. Energi rohnya telah menyadari 3 robot logam di belakangnya benar-benar jatuh, tidak bergerak. Luo Feng berbalik, 3 robot black metal tidak bergerak sama sekali. Luo Feng, ketiga robot ini berada di bawah kendaliku, kata Babata. Kontrol? Luo Feng terkejut. Robot logam ini, dikendalikan oleh sistem air nirkabel kapal. Karena mereka benar-benar sinyal nirkabel. Selama tingkat keamanannya tidak terlalu tinggi, saya bisa meretasnya. Ketika Anda melawan mereka sebelumnya, saya dengan cepat mengerjakan peretasan dan sekarang saya memiliki kendali penuh atas ketiga robot. Babata sangat puas dengan dirinya sendiri, tingkat bahaya robot sebenarnya tidak terlalu tinggi. Hanya saja seluruh tubuh mereka adalah logam, ketiganya semua terbuat dari logam itrium hitam, untuk Anda hancurkan, sangat sulit. Logam itrium hitam. Bahkan perkelahian tingkat alam semesta harus menggunakan sejumlah besar upaya untuk memecahkannya. Poin bagus tentang robot logam adalah bahwa mereka sangat tahan lama dan Anda dapat menggunakan logam yang kuat untuk membuatnya. Namun titik lemahnya terlalu banyak, misalnya ketiganya. Mereka tidak memiliki kecerdasan. Karenanya serangan mereka sederhana. Dengan sedikit lebih banyak kecerdasan, jika ketiganya bekerja sama. Sementara mereka mungkin mengalami kesulitan menembus pohon anggur kontak awan dan membunuhmu, menangkapmu tidak akan sulit. Babata berkata, baiklah, ke ruang komando. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Berjalan ke depan, 3 robot logam mengikuti di belakang dengan patuh. Luo Feng tiba-tiba melihat ke depan, itu adalah pintu perak yang tampak indah. Kami sudah mencapai ruang komando, kata Babata. Akhir dari chapter 243 episode 88, terima kasih.